kita akan membahas sebuah topik dan juga ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz yang saat ini sedang hype-nya. Pasti podcast syar'i. Islam menjaga agama, Islam menjaga akal, Islam menjaga harta, Islam menjaga nyawa, Islam menjaga nasab. Lakukan amal-amal ibadah udah capek-capek, kita sudah mengeluarkan tenaga, harta, waktu, tapi ternyata nggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, caranya suruh nonton Al Furqan TV. Suruh Podcast kita gitu. Ya, suruh. Mudah-mudahan nonton itu teman-teman. Ya, dikasih linknya aja. Dikasih linknya. Alhamdulillah pemirsa Al Furqan TV dan pendengar suara di Al Furqan dimanapun Anda berada. Kembali kita akan bicarakan seputar hal-hal yang mungkin sedang hangat diperbincangkan ya. Jadi hal-hal ini merupakan sesuatu yang mungkin perlu untuk kita bahas di meja podcast ini, tentunya penuh dengan faedah dan juga ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz. Tentunya masih bersama Ustadz kita, guru kita, Al-Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi beliau nih kemarin baru datang safar dari Jakarta Bandung ya. Nyampe sore langsung isi kajian di Masjid Jami, malam di studio, dan pagi hari ini kita ngajak beliau untuk podcast untuk bicarakan seputar masalah bulan Rajab, Ustaz ya. Insya Allah. Masya Allah. Jadi kenapa sih ada mengajak beliau podcast untuk bicarakan bulan Rajab nih? Jadi ini berawal dari ya mungkin salah satu keresahan diri Ana ya. Ana dapat broadcast Ustadz di malam bulan Rajab. Jadi broadcast itu tuh ya seperti biasa yang kita terima di tahun-tahun sebelumnya juga. Di situ banyak himbauan tentang mungkin ibadah-ibadah yang di broadcast itu disampaikan. Banyak sekali faedah-faedah yang kita lakukan di bulan Rajab nih. Mungkin akan kita bacain dikit nih teman-teman semua. Jadi yang Anda dapat broadcastnya seperti ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar mengingatkan dan menginformasikan bahwa besok hari Rabu 2 Februari bertepatan dengan 1 Rajab 1443 Hijriah, bagi yang mengerjakan puasa 3 hari di awal Rajab seakan-akan mengerjakan ibadah 2 tahun. Bagi yang mengerjakan puasa 3 hari berturut-turut di bulan Rajab maka mendapat pahala ibadah 700 tahun. Bagi yang mengingatkan orang lain tentang puasa di bulan Rajab maka seakan-akan ibadah 80 tahun. Nah, itu yang menjadi hal yang akan kita tanyakan ke Ustadz tentang bener nggak sih broadcast ini gitu loh. Kayaknya menarik banget gitu loh yang ditawarkan ibadah ini dengan pahala yang sangat besar ya. Dan juga tentunya sebelumnya mungkin Ustadz, sebelum kita masuk ke pembahasan bulan Rajab, kita kan tahu bahwasanya bulan Rajab ini merupakan bulan haram ya. Maksudnya bulan yang diagungkan oleh Allah nih Ustadz. Jadi Anda ingin tahu dulu Ustadz, apa sih sebenarnya bulan haram ini Ustadz, dan kenapa sih Allah itu hanya memberikan 4 bulan saja di antara bulan-bulan Allah itu yang bulan merupakan bulan kemuliaan, salah satunya bulan Rajab ini Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Ya, sekarang kita udah masuk bulan Rajab nih ya, makanya pembahasan tentang Rajab memang penting ya, karena banyak di antara masyarakat kita menodai keagungan bulan Rajab ini dengan amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dalam agama. Terkait tentang apa namanya bulan di dalam Islam, memang ada dalilnya bahwa ada beberapa bulan itu yang diagungkan oleh Allah SWT yang disebut dengan Al-Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan, diagungkan oleh Allah. Semua bulan bagus, tapi ada beberapa bulan yang memang dimuliakan oleh Allah SWT, lebih spesial lah gitu. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah SWT mengatakan inna iddatash syuhuri inda wahisna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan ya di sisi Allah SWT saat Allah menciptakan langit dan bumi itu ada 12 bulan. Ini yang dikenal dengan bulan-bulan apa namanya ya,
bulan-bulan Hijriyah, ya ada Muharram, ada Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani dan seterusnya. Ini juga menjadi pengingat bagi kita kaum muslimin untuk mengenal bulan-bulan Hijriyah. Iya, betul. Jangan kenal cuma bulan Masehi tok, bulan Hijriyahnya nggak kenal. Kemudian kata Allah SWT, minha, di antara 12 bulan tersebut ada arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam 1 tahun ini ada 12 bulan Hijriyah, tapi dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang dipilih oleh Allah SWT sebagai 4 bulan yang mulia, yang spesial, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa saja 4 bulan ini? Nah, ini ditafsirkan oleh Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim bahwa 4 bulan ini adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi pembahasan kita salah satunya adalah Rajab. Berarti ini memang bulan yang istimewa, bulan yang sangat spesial ya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dikatakan kenapa kok 4 bulan saja, kenapa enggak semuanya? Ya tentu itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihkan 1 bulan dibandingkan dengan bulan yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihkan 1 tempat dibandingkan tempat-tempat yang lain. Misalkan Mekah, Madinah dipilih oleh Allah lebih spesial dari yang lain. Atau para nabi dipilih ya lebih spesial daripada yang lainnya, kan gitu. Tentu itu adalah pilihan Allah SWT, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memiliki hikmah-hikmahnya. Di antara hikmahnya, kenapa kok 4 bulan ini diistimewakan adalah supaya manusia lebih berlomba-lomba, lebih bersemangat dalam memanfaatkan momentum-momentum tersebut dalam beribadah kepada Allah SWT. Ya, kita tahu kalau kita dituntut untuk terus semangat itu kan berat ya. Nah, tetapi kalau itu ada momentum-momentum ya, kita sehingga yang tadinya malas jadi semangat. Nah, harapannya seperti itu. Ketika misalkan Mekah, Madinah lebih istimewa dibandingkan yang lain. Harapannya apa? Ketika kita berada di Mekah, kita bisa memanfaatkan, mumpung lagi di Mekah nih, mumpung lagi di Madinah. Nah, kita juga demikian. Ketika kita berada di bulan-bulan yang mulia, nah ini mumpung nih. Ya, saatnya sebelumnya mungkin kita lagi futur, lagi males. Ketika ketemu dengan bulan-bulan tersebut, kita manfaatkan. Ya, jadi itu sudah hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih 4 bulan tersebut. Ya, tentu pasti ada hikmahnya. Salah satu hikmahnya adalah supaya kita lebih bersemangat, lebih memanfaatkan momentum-momentum tersebut dengan melakukan amal-amal kebajikan lebih optimal lagi. Gitu. Jadi kita tahu bahwasanya bulan Rajab yang salah satunya bulan yang Allah muliakan ini telah Allah tuliskan di Al-Quran, Ustaz ya. Dan juga salah satu hikmahnya ini 4 bulan tersebut merupakan momentum kita untuk mengecas iman mungkin ya, Ustaz ya. Betul. Jadi saat iman kita turun, Allah menyediakan bulan-bulan itu untuk lebih kita giat lagi. Betul. Ya, Ustaz. Oke. Jadi sekarang kita bisa bicara lebih spesifik, Ustaz ya. Jadi di antara bulan 12 Allah menspesifikkan 4 bulan yang istimewa. Nah, sekarang kita bicara tentang bulan Rajab ini, Ustaz. Yeah. Nah, apa sih Ustadz penjelasan terkait bulan Rajab ini dan keistimewaan ini, Ustadz? Ya, kalau keistimewaannya karena tadi dia termasuk 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimuliakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya menurut penelitian para ahli hadis, tidak ada amalan-amalan khusus yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Tidak ada hadis-hadis yang sahih yang mengkhususkan amalan-amalan tertentu di bulan Rajab. Baik itu sholat khusus di bulan Rajab yang biasa disebut dengan sholat rohoib, atau puasa khusus yang biasa disebut dengan puasa Rajab seperti tadi yang tadi dibacakan. Siapa yang puasa Rajab di awal sekian
pahalanya seperti 70 tahun, 80 tahun. Itu riwayat-riwayat seperti itu tidak ada yang sahih. Demikian juga doa-doa khusus di bulan Rajab atau perayaan-perayaan seperti perayaan Isra Mi'raj misalkan, semuanya tidak ada dalil yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kita memuliakan bulan Rajab ini tetap kita muliakan, ya, dengan kita beramal saleh dan menghindari maksiat dan dosa, tapi dengan umum, ya, dengan dalil-dalil yang sahih. Jadi kalau misalkan puasa, ya tetap kita dianjurkan puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa 3 hari dalam sebulan, ya. Sholat juga, sholat yang disyariatkan, ya, sholat wajib tentu pasti. Kemudian sholat sunnah rawatib, ya, sholat malam, sholat duha, ya. Jadi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu poinnya adalah kita beribadah dengan hadis-hadis yang sahih. Adapun riwayat-riwayat yang tidak sahih dari Nabi SAW, maka tidak bisa untuk dijadikan sebagai acuan. Karena kita beribadah itu harus berdasarkan dalil, nggak boleh dengan riwayat-riwayat yang lemah. Karena riwayat yang lemah bukan dari Nabi SAW, apalagi riwayat-riwayat yang palsu buatan orang, ya, seperti hadis-hadis tentang Rajab ini kebanyakannya adalah maudhu, ya, palsu buatan orang. Nah, begitu. Jadi intinya bulan Rajab ini bulan yang sangat istimewa. Sejak zaman jahiliyah dulu, kemudian di dalam agama Islam juga, hanya bukan karena sebuah keistimewaannya kemudian kita ngarang-ngarang sebuah ibadah. Karena ibadah itu tidak boleh kecuali dengan tuntunan Rasulullah. Ada sebuah 2 syarat, ya, yang harus terpenuhi ketika kita beribadah kepada Allah SWT. Yang pertama harus ikhlas. Kita beribadah itu harus ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, kita beribadah harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang enggak ada contohnya dari kami, ya amalan tersebut ditolak sama Allah, enggak diterima, gitu. Jadi percuma dong kita misalkan melakukan amal-amal ibadah udah capek-capek, kita sudah mengeluarkan tenaga, harta, waktu, tapi ternyata enggak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendingan kita fokus melakukan amal-amal ibadah yang sudah ada dalilnya yang jelas. Banyak kok hadis-hadis yang sahih itu, banyak amalan-amalan yang hadisnya sahih belum kita amalkan. Puasa Daud sudah nggak kita amalkan, ya kan? Sholat malam sudah diamalkan belum? Ya, jadi yang sahih aja masih banyak yang belum kita amalkan. Ngapain hadis-hadis yang palsu? Imam Ibnu Mubarak pernah mengatakan, fi sahihil mangkul suhlun an sakimih. Dalam hadis yang sahih itu terdapat kesibukan bagi kita daripada mengamalkan yang enggak sahih. Artinya kita ngamalin yang sahih aja udah sibuk gitu loh. Ngapain ngamalkan yang enggak sahih gitu. Jadi intinya bulan Rajab ini bulan yang istimewa, tapi tidak ada riwayat khusus, ya, yang sahih dari Nabi SAW tentang amalan-amalan khusus di bulan Rajab. Ini bukan saya yang menyampaikan, ini banyak para pakar ahli hadis yang menegaskan akan hal ini. Di antaranya adalah ahli hadis dari madhab Syafi'i, yaitu Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia punya buku khusus, Mas Bobi. Punya buku khusus, tebel gitu, judulnya Tabyinul Ajab Bima Warada Fi Fadli Rajab. Keterangan yang menakjubkan tentang riwayat-riwayat tentang bulan Rajab. Itu hadis-hadis yang banyak itu riwayat tentang Rajab. Khusus Rajab. Iya, khusus Rajab. Diteliti sama beliau karena beliau pakar ahli hadis. Ternyata tidak ada yang sahih. Ya, kalau seandainya ada yang sahih, ya kita amalkan. Ya, kita ini kan beramal dengan hadis yang sahih itu. Kalau ada yang sahih, ya udah kita amalkan. Tapi kalau tidak sahih dari Nabi SAW, ya maka kewajiban bagi kita untuk menjelaskan kepada umat. Untuk menjelaskan kepada umat. Misalkan ini logika sederhana, dokter misalkan, kalau tahu ada ini dokter palsu atau obat-obatan palsu, ya dia pasti akan menjelaskan supaya manusia tidak tertipu kan gitu. Demikian juga kalau misalkan
ini ada emas palsu, penjual emas akan menjelaskan ya, atau mungkin apa itu ya, bagian keuangan atau sebagainya akan menjelaskan tentang masalah tersebut. Ya, kita pun demikian. Ya, sebagai dai atau sebagai ulama ya yang ngerti tentang agama, ketika ada pemalsuan dalam agama atau riwayat-riwayat yang tidak sahih, maka kewajiban bagi kita menjelaskan kepada umat supaya mereka tidak tertipu. Masa kalau sama beras palsu aja orang harus diingatkan supaya nggak tertipu? Ini lebih utama lagi karena ini masalah ibadah, masalah agama. Gitu. Allah. Oke, Ustaz. Kalau kita udah bicara tentang sesuatu amalan yang memang tidak ada tuntunannya lah ya, di spesial di bulan Rajab ya, Ustaz. Berarti kalau kita melakukan kita kan tahu bulan Rajab ini merupakan bulan istimewa nih, Ustaz. Ya. Jadi berarti apa yang kita lakukan di bulan Rajab ini mungkin pahalanya akan dilipat gandakan di berbeda dari bulan-bulan lainnya, begitu nggak, Ustaz? Iya. Amal-amal ibadah yang dilakukan di waktu-waktu yang istimewa, termasuk bulan-bulan yang istimewa, tentu akan mendapatkan kemuliaan, ya, pahalanya ditingkatkan. Sebagaimana juga kita harus lebih waspada juga dari berbuat kemaksiatan, ya, karena perbuatan kita itu tergantung tempat dan tergantung juga waktu. Artinya gini, kalau orang misalkan melakukan ibadah di bulan-bulan Dzulhijjah atau Ramadan yang sangat istimewa, atau di bulan-bulan haram lah ya, tentu berbeda dengan ketika di bulan-bulan yang lain. Sama seperti tempat juga, ya, sama seperti tempat. Orang melakukan ibadah ya di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, ya tentu berbeda dengan di masjid-masjid yang lainnya. Sebagaimana juga orang melakukan kemaksiatan. Orang melakukan maksiat misalkan, ya mudah-mudahan nggak ada ya. Seandainya ada orang melakukan kemaksiatan di masjid, tentu tidak sama ketika dia melakukan kemaksiatan di tempat yang lain, ya. Di hotel misalkan atau di rumah, ya. Kenapa? Karena ada kemuliaan tempat tadi, ada kemuliaan tempat. Nah, begitu juga dengan amal-amal kebajikan. Ya, amal-amal kebajikan ini kalau kita lakukan di bulan-bulan yang istimewa akan ada ya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga kalau kita melakukan kejahatan juga, ya tentu ini tidak sama kalau di bulan-bulan yang lainnya. Ya, inilah artinya kita memuliakan bulan ini harus lebih spesial. Dan itu harus kita tanamkan pada diri kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, itu tentunya dari lubuk hati gitu ya, dari lubuk hati. Kalau kita tidak ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya akhirnya bulan Rajab mungkin nggak ada bedanya dengan bulan-bulan yang lain gitu kan. Tidak ada perbedaan, ya. Padahal seharusnya ada perbedaan karena ini lebih dimuliakan oleh Allah, ya berarti kita harus lebih menghormati dan lebih mengagungkan. Yes, kalau boleh kita breakdown lagi tentang bulan Rajab ini yang pernah Ana baca, Ustadz ya, terkait dengan bulan Rajab ini. Jadi bulan ini merupakan salah satu yang dilarang oleh bangsa Arab dulu, Ustadz, berperang pada bulan Rajab. Benar nggak ini kayak gini, Ustadz ya? Jadi saking diagungkannya itu sampai dulu bangsa Arab tuh tidak berperang di bulan Rajab. Ya benar. Ya, jadi orang-orang jahiliyah dahulu ya sebelum datangnya Islam, mereka sangat mengagungkan bulan Rajab ini. Sampai yang biasanya perang itu, tapi kalau sudah masuk bulan-bulan yang haram tadi, itu mereka nggak jadi perang gitu, libur dulu, gencatan senjata. Iya, ya. Jadi bulan ini bulan yang sangat istimewa, bukan hanya oleh agama Islam saja. Bulan-bulan masa-masa jahiliyah istilahnya sebelum datangnya Islam, mereka juga sangat memuliakan. Termasuk dengan melakukan gencatan senjata, tidak melakukan perang di bulan ini.
hal yang menunjukkan hal itu, ada sebuah riwayat ya, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwasanya beliau ketika mendapati orang-orang puasa di bulan Rajab, ini puasa khusus ya, di bulan Rajab, ya dimarahi sama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia mengatakan, jangan kalian mengkhususkan Rajab ini dengan puasa, karena ini adalah bulan yang diagungkan oleh ya orang-orang jahiliyah dahulu. Jadi artinya orang-orang jahiliyah dahulu juga mengagungkan bulan Rajab ini. Ya, karena orang-orang jahiliyah ini juga sebenarnya dahulu mereka sudah sampai kepada mereka tentang dakwah Nabi Ibrahim, ya. Cuma sebagian ada yang mengikuti, ada sebagian yang tidak. Makanya haji mereka tahu, haji itu cuma cara hajinya sudah nggak benar kan itu. Rajab mereka ngerti bahwa itu adalah bulan yang istimewa, ngerti. Ya, cuma perbedaannya kan kalau mereka melakukan ya di bulan Rajab itu amalan-amalan nggak pakai tuntunan gitu. Kalau kita sekarang bulan Rajab kita agungkan, kita muliakan, tapi sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi memang ini bulan yang istimewa. Sebelum Islam pun orang-orang jahiliyah mengagungkan bulan Rajab. Yes, ini ada lagi beberapa artikel yang Anda baca nih Ustadz. Jadi kalau kita search di Google misalnya bulan Rajab gitu. Jadi ada beberapa itu, salah satunya mungkin yang paling banyak itu adalah puasa 3 hari bulan Rajab. Tapi ada yang menarik menurut Ana ini saat Ana membaca sebuah artikel kenapa sih kita harus mengagungkan bulan Rajab itu. Jadi di antaranya yang pertama, bulan Rajab merupakan pembebasan Baitul Maqdis di Palestina katanya Ustadz. Yang kedua, Raja Habasyah wafat di bulan Rajab. Yang ketiga, Imam Syafi'i wafat di bulan Rajab. Nah, ini merupakan sesuatu nggak sih Ustadz yang menurut kita itu salah satunya kita mengagungkan bulan Rajab itu karena peristiwa-peristiwa itu yang terjadi setelah Nabi ya. Jadi ada yang artikel yang Anda baca seperti itu. Gimana menurut Ustadz? Dalam beribadah itu kan kita sudah jelas ada acuannya, ya. Sumbernya adalah Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang menjadi pegangan kita. Ya, itu yang menjadi pegangan kita. Adapun di bulan ini wafat Imam Syafi'i atau tadi ada penaklukan Baitul Maqdis, ya dan sebagainya, atau wafatnya siapa Raja Habasyah. Ya ini nggak bisa dijadikan sebagai dalil tentang disyariatkannya melakukan amal ibadah khusus di bulan Rajab, sama sekali tidak bisa. Kenapa? Karena wafatnya itu kan bukan suatu syariat ya. Namanya orang meninggal kan itu adalah suatu kebetulan ya. Nanti kalau bapak kita meninggal dunia pas bulan Sya'ban misalkan, berarti kita dianjurkan kan? Nggak gitu juga. Jadi ibadah itu sudah jelas acuannya, Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kemudian nyari-nyari, ya beribadah dulu kemudian cari pembenaran. Tidak demikian, itu namanya hawa nafsu, ya hawa nafsu. Seperti misalkan ada sebagian orang melakukan perayaan atau yang lain, ya pakai dalil bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu dilahirkan hari hari Senin. Ya, hari Senin. Akhirnya ada yang kemudian pas ada namanya puasa itu puasa hari lahir. Itu kan pakai perasaan itu. Ya pakai perasaan. Kalau Nabi dia berpuasa pada hari Senin, ya itu ada dalilnya. Tapi bukan berarti kemudian nanti setiap kita lahir ya ada yang hari Rabu misalkan berarti disyariatkan puasa hari Rabu. Nah itu tidak demikian. Jadi hal-hal yang sifatnya itu suatu kebetulan ya fulan wafat tahun ini, fulan lahir tahun ini, itu tidak bisa dijadikan sebagai
ya dalil atau hujjah untuk membenarkan suatu amal ibadah. Ingat bahwa kaidah yang disebutkan oleh para ulama bahwa hukum asal ibadah itu tidak boleh sampai ada dalil yang mensyariatkan. Berbeda dengan masalah-masalah dunia. Kalau masalah-masalah dunia, silahkan hukum asalnya boleh. Misalkan nih mikrofon atau apa ini alat ketik, misalkan atau TV sekarang. Ini masalah-masalah dunia, silahkan. Ya, sampai ada dalil yang melarang. Ya, makanan, minuman, kopi dulu zaman Nabi nggak ada, sekarang ada, misalkan. Nggak ada masalah karena itu masalah dunia. Tapi kalau masalah-masalah agama, hukum asalnya nggak boleh. Sampai ada dalil yang mensyariatkan. Sebagaimana kata Nabi SAW itu, idza kana syai'un min amri dunyakum fasa'nukum. Kalau untuk urusan dunia, terserah kalian. Kalian lebih tahu daripada saya. Tapi wa in kana min amri dinikum fa ilayya. Kalau urusan agama harus sesuai dengan tuntunan saya, syariat saya, contoh dari saya. Jadi kita harus bisa membedakan apakah ini perkara-perkara ibadah ataukah ini perkara-perkara dunia. Kalau tadi masalah sholat, masalah puasa di bulan Rajab, kita mengklaim itu adalah disyariatkan, ya harus kita mendatangkan dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya, stop. Hukum asalnya stop dulu, jangan melakukan ibadah sampai kita betul-betul memiliki dalil. Berbeda dengan masalah-masalah dunia. Kalau dunia silahkan, ya gitu. Oke, Ustaz. Salah satu yang ada di bulan Rajab ya kan, yang mungkin kita banyak tahu ini Ustaz, yang ada di tanggal 27 Rajab nih Ustaz. Yang salah satunya yang tadi Ustaz sampaikan itu adalah Isra Mi'raj ya. Mungkin kalau Ana boleh tahu, Ana sering baca juga, sering mendengarkan bahwasanya tanggal 27 Rajab aja masih diperselisihkan Ustaz ya. Tanggal tersebut tuh benar nggak sih ada perjalanan Nabi yang perjalanan Isra Mi'raj, dan boleh nanti boleh Ustaz share juga apa sih maksudnya nih Ustaz, perayaan Isra Mi'raj ini itu awal mulanya tuh bisa rame di bulan Rajab ini, dulu seperti apa sih Ustaz sampai mereka menganggap tuh benar di tanggal 27 Rajab itu merupakan perjalanan Nabi, dan banyak juga yang merayakan terjadinya Isra Mi'raj ini. Ya, tentang Isra Mi'raj, pertama tentang peristiwa Isra Mi'rajnya sudah jelas ini benar. Tentang Isra Mi'rajnya ya. Kita wajib membenarkan. Iya, jadi bedakan antara Isra Mi'raj sama perayaannya. Kalau Isra Mi'raj, ya benar, itu adalah suatu akidah yang kita yakini bahwa Isra Mi'raj itu memang ada, dan itu adalah sebuah peristiwa yang luar biasa, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Bahkan ada surat khusus namanya surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian ada Mi'raj. Mi'raj itu artinya naik dari Masjidil Aqsa ke langit yang ketujuh, sampai di sana Nabi SAW mendapatkan wahyu kewajiban sholat, bertemu dengan para nabi kan gitu. Ini sebuah peristiwa yang luar biasa, ditetapkan oleh Allah dalam Quran, ditetapkan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya yang sahih bahkan mutawatir, dan para ulama juga telah sepakat. Jadi kalau tentang peristiwanya udah final ya, walaupun mungkin nggak masuk di akal gitu ya, tapi kita wajib meyakininya. Menarik, dalam riwayat Al-Hakim itu ada sebuah kisah menarik tentang masalah Isra Mi'raj ya. Ketika Nabi SAW menyampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy tentang sebuah peristiwa yang luar biasa tadi, mereka tertawa, terbawa, geleng-geleng kepala gitu, mengatakan Nabi Muhammad gila, Nabi Muhammad pendusta dan sebagainya. Datanglah mereka kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Mereka mengatakan, wahai Abu Bakar, apa kamu percaya sama ucapan temanmu? Konyol sekali ucapannya gitu, nggak masuk di akal. Ya, luar biasa jawaban Abu Bakar. Dia mengatakan, in qala dzalika Muhammadun faqad shadaq. Kalau yang mengatakan itu adalah Muhammad, pasti benar. Ya, makanya dia dibilangin, dijuluki dengan As-Siddiq, orang yang membenarkan. Jadi kalau tentang peristiwa Isra Mi'raj ini sudah final, kita wajib mengimani.
Permasalahannya sekarang adalah orang melakukan perayaan ya, Ya. perayaan Isra Mi'raj dan itu diklaim pada tanggal 27 Rajab. Nah, maka di sini ada dua sisi yang perlu dikritisi. Satu, penetapan Isra Mi'raj pada tanggal 27. Ini tidak ada riwayat yang sahih di kalangan para ahli sejarah, ahli hadis, ya, untuk penetapan bulannya saja. Ini bulannya aja loh. Itu ada perselisihan yang tajam di kalangan para ulama. Ya, apalagi tanggalnya. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Abu Syamah. Dia punya kitab berjudul Al-Ba'is ala Inkar Al-Bida' wal Hawadis. Ini salah seorang ulama mazhab Syafi'i. Dia mengatakan adapun yang disebutkan oleh para tukang cerita, ya, Al-Qussas, itu tukang cerita, bahwasanya Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Kata beliau, ini adalah suatu kedustaan. Nah, ini dusta. Nggak ada riwayat yang menyebutkan itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Ada dalilnya. Bulannya saja diperselisihkan, apalagi tanggalnya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan pendapat yang mengatakan bahwasanya Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab itu pendapat paling lemah yang ada. Jadi bulan-bulan yang lain ada beberapa pendapat, tapi yang paling lemah itu adalah tanggal 27 Rajab. Ya, nggak taunya yang viral itu malah yang lemah itu. Yang diyakini sebagai hari Isra Mi'raj ternyata malah ini yang pendapat yang paling lemah tadi. Jadi intinya tidak ada riwayat yang sahih bahwasanya Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab. Terus kapan? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu kapan Isra Mi'raj itu pastinya terjadi, wallahu a'lam. Karena tidak semuanya tidak semua peristiwa itu harus kita ketahui. Karena yang paling terpenting adalah bagaimana kita mengimani sebuah peristiwa tersebut, mengambil pelajaran peristiwa tersebut, ya. Karena peristiwa Isra Mi'raj misalkan, yang paling penting bukan kita merayakannya, tapi yang paling penting bagaimana kita mengimaninya, bagaimana kita mengambil pelajaran dari Isra Mi'raj. Contoh misalkan Isra Mi'raj, di antara pelajarannya, ayo kita semangat sholat, kan itu. Karena itu isi dari Isra Mi'raj itu tentang sholat. Ya. Di antara pelajarannya misalkan, bahwa itu tinggi di atas langit. Ya, sekarang banyak orang merayakan Isra Mi'raj, tapi nggak ngambil pelajaran, sholat kebablasan, sholat subuhnya, meyakini Allah di mana-mana. Itu berarti nggak mengambil pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj gitu. Hanya cuma meramaikan, merayakan. Ya, jadi kapan? Wallahu a'lam, tidak tahu. Karena memang itu nggak penting, merayakannya nggak penting gitu. Seandainya itu adalah sesuatu yang penting, yang masyhur, pasti akan dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Ya, makanya tinjauan yang kedua adalah dari sisi syariat. Ada nggak penukilan bahwa Nabi dan para sahabat dulu pada tanggal 27 Rajab, ya, mereka kumpul bersama merayakan peristiwa Isra Mi'raj ini, ya, sepanjang sepengetahuan kami, dan itu yang disebutkan oleh para ulama, tidak ada riwayatnya. Tidak ada riwayatnya. Ya, seandainya ada riwayatnya yang sahih bahwa Nabi SAW dan para sahabat dulu merayakan perayaan Isra Mi'raj, ya kita mencontohnya, kita meneladani, karena kita ngikut, beribadah ini ngikut Nabi, bukan pakai hawa nafsu, bukan perasaan, bukan mengikuti apa kata banyak orang, tapi kita mengikuti dalil. Kalau memang ada yang bisa menunjukkan Nabi dan para sahabat pernah melakukan perayaan Isra Mi'raj, ya kita ikuti. Karena ini perayaan itu termasuk bagian dari ibadah. Ya, jangan membuat perayaan-perayaan atau ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi intinya Isra Mi'raj kita yakini, kita imani.
kita pelajari, kita ambil ibrahnya, pelajarannya. Adapun untuk merayakannya, maka kita tidak merayakannya. Sebagaimana dulu Nabi dan para sahabat tidak merayakannya. Ya, kenapa? Karena satu, untuk tanggalnya, untuk bulannya saja diperselisihkan para ulama menjadi beberapa pendapat. Ya, adapun tanggal 27 itu tidak ada yang sahih, bahkan dinyatakan oleh para ulama itu adalah dusta, pendapat yang paling lemah. Jadi nggak diketahui kapannya, itu nggak diketahui. Yang kedua, nggak ada penukilan bahwa Nabi dan para sahabat merayakan Isra Mi'raj. Maka sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi, kita juga nggak merayakan. Gitu. Okay. Jadi ini semakin menarik ya Ustadz ya. Jadi bahwasanya kita baru tahu memang ya baru inilah ya Isra Mi'raj itu memang peristiwa yang memang harus kita imani ya Ustadz ya. Karena memang hadisnya sendiri sudah jelas-jelas sahih. Namun untuk perayaannya ini masih perlu untuk di inilah ya, karena udah pasti itu tidak ada dulu di zaman Nabi dan para sahabat untuk merayakan Ustadz. Okay. Namun ada beberapa stigma seperti ini Ustadz. Jadi ada Isra Mi'raj kan kita tahu ya, salah satunya di negara kita merupakan hari besar nih, sampai ada tanggal merah di Isra Mi'raj. Terus ada beberapa stigma gini bilang Ustadz, kalau misalnya kita menjelaskan tentang Isra Mi'raj di tanggal-tanggal tersebut, misalnya kita bilang kita sampaikan di khutbah Jumat dan sebagainya, itu juga termasuk ini loh, kita seperti halnya kita nih mungkin dalam tanda kutip merayakan loh, kayak dulu hal-hal ini pernah dilontarkan dulu waktu tentang kelahiran Nabi Ustaz ya. Di tanggal-tanggal gitu tuh kita kan sering akhirnya banyak bercerita tentang kelahiran Nabi dan sebagainya. Nah, mungkin Ustadz bisa kasih sedikit klarifikasi juga ke kita. Kita ini menjelaskan ini bukan karena kita merayakan Ustadz ya, namun kita memang tengah menjelaskan kepada umat ini bahwa tanggal tersebut tuh memang harus kita kita imani peristiwanya dan sebagainya gitu, benar nggak Ustadz? Ya, jadi seperti tadi saya bilang bahwa kita harus membedakan, harus pandai-pandai membedakan suatu permasalahan. Kalau Isra Mi'rajnya memang itu ada. Dan itu sahih gitu kan. Yang nggak ada itu kan perayaannya. Yang ada itu perayaannya. Kenapa kalau di bulan Rajab sering dibahas tentang atau dalam khutbah misalkan, atau dalam pembahasan seperti ini kita lagi bahas salah satunya Isra Mi'raj, adalah karena untuk menjelaskan kepada umat, ya, misalkan tentang perayaan Isra Mi'raj, kan biasanya orang merayakannya di bulan Rajab. Momentum pas gitu ya. Momentum, memanfaatkan momentum untuk mengingatkan kepada umat. Ya, misalkan tentang Maulid Nabi, itu biasanya pas Rabiul Awal gitu ya. Kita bahas tentang cinta Nabi, kita bahas tentang hukum perayaan Maulid Nabi itu di bulan Rabiul Awal, ya, karena untuk memanfaatkan momentum. Sebab yang disebutkan para ulama adalah salah satu hikmah dalam dakwah itu ketika kita menyampaikan suatu pesan atau tema yang berkaitan dengan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya masyarakat sekarang lagi misalkan ini lagi musim hujan misalkan, terus seorang khotib menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang hujan, ya, ini bagus sekali. Kenapa? Karena orang lagi butuh gitu loh, lagi butuh. Contoh misalkan bulan Ramadan, ya, kita sampaikan tentang hukum-hukum puasa, tentang taraweh, ya, tentang amalan-amalan di bulan Ramadan. Ini sangat penting. Kenapa? Karena orang lagi butuh. Coba misalkan nih, orang lagi bahas puasa Ramadan, tapi bulannya bulan Syawal, misalkan. Wah, ini kelewatan, nggak pas, gitu kan? Nggak pas. Ini masih nunggu, orang belum siap gitu, maksudnya belum siap. Tapi coba kalau kita bahasnya sudah menjelang Ramadan, misalkan, orang itu akan merasa, wah ini bentar lagi mau puasa ini, memang lagi saya butuh ini, kan gitu. Jadi itu yang disasar oleh para khotib, ya, dan itu yang dijelaskan oleh para ulama. Ya,
para ulama kita menjelaskan bahwa termasuk hikmah dalam berdakwah itu kita menyampaikan hal-hal yang lagi dibutuhkan oleh masyarakat. Ya termasuk podcast kita ini kan kadang-kadang bahas yang lagi dibutuhkan gitu ya kan. Lagi rame tentang spirit doll misalkan, bahas tentang spirit doll. Sekarang lagi pas momentumnya tentang Rajab, ya bukan berarti kita malah menganjurkan untuk melakukan kemungkaran-kemungkaran di bulan Rajab. Kita luruskan. Yang benar begini. Oh kalau yang ini nggak benar. Ya, tujuan kita adalah untuk dakwah, tujuan kita adalah untuk nasihat ya kepada umat karena kita cinta kepada umat gitu. Kita menginginkan kebaikan bagi umat gitu. Oke, Masya Allah ini semakin jelas banget apa yang dijelaskan oleh Ustadz. Ustadz kalau boleh Ana sampaikan pertanyaan ini titipan dari teman Ana Ustadz. Beliau bertanya gini, besok kalau podcast dengan Ustadz Abu Ubaidah tolong pertanyaan gini ya. Ustadz gimana sih caranya kita menjelaskan kepada keluarga, sanak saudara mungkin tentang perayaan di bulan Rajab ini Ustadz, karena keluarga Ana itu dulu juga banyak yang puasa 3 hari, ada juga yang merayakan Isra Mi'raj. Cara kita itu, pendekatan kita untuk menjelaskan ke mereka itu seperti apa sih Ustadz baiknya? Ya, caranya suruh nonton Al Furqan TV. Suruh podcast kita gitu. Ya, suruh. Mudah-mudahan nonton itu teman-teman. Ya, dikasih linknya aja. Kasih linknya. Ya intinya gini. Jadi kalau kita menyampaikan kepada keluarga, tentu dengan cara-cara yang hikmah, yang bijaksana, dengan lembut. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dakwailah ya, berdakwalah dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dengan cara yang baik, nasihat yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Jadi di dalam berdakwah apalagi kepada keluarga, kita harus pandai-pandai mengatur kata-kata kita, narasi kita selembut mungkin, sebaik mungkin, ya. Jadi kita sampaikan dengan ilmu. Pertama ilmu, jadi ilmiah kita, ya berdasarkan dalil-dalil, berdasarkan penjelasan, sehingga orang itu puas, bisa menerima dengan lapang dada. Kemudian yang kedua santun. Kita sampaikan dengan santun, bukan dengan bentak-bentak. Ya, wow, ini misalkan ya sambil melotot gitu kan. Berat ini, keras jangan. Kita sampaikan dengan lembut aja belum tentu terima kok, apalagi dengan keras gitu kan. Fabima rahmati min awwalinta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Dengan rahmat Allah SWT hendaknya kamu lemah lembut sama mereka. Kalau kamu kasar, bengis, orang kabur dari kamu. Ya, itu. Jadi kita sampaikan secara ilmiah, kita sampaikan secara santun dengan cara-cara yang menurut kita bijak, ya. Jadi maksudnya kita harus cari waktu yang tepat, maksudnya gitu ya. Mungkin kalau lagi misalkan ngamuk dikasih ya kan nggak cocok gitu ya. Nggak pas momennya. Jadi cari waktu-waktu yang tepat itu maksudnya. Terus juga mungkin dengan dikasih buku atau sekarang suruh dengarkan radio atau TV sunnah kan sekarang sudah banyak. Ya, makanya tadi saya kasih suruh aja linknya, kasih linknya. Mudah-mudahan nonton. Atau buku-buku sekarang juga banyak artikel-artikel itu kan. Kemarin saya juga punya buku tentang ada apa dengan bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Nah, itu kan salah satu pembahasannya ada juga tentang masalah ini. Itu bisa disampaikan, ya dibagikan. Intinya kita harus ya menyampaikan secara ilmiah, kemudian lemah lembut, cari momentum yang pas gitu ya, cari momentum yang pas, waktu yang pas, dan jangan lupa yang terakhir yaitu doa. Karena hidayah di tangan Allah SWT. Ini yang nggak boleh kita lupakan. Sehebat apapun kita menyampaikan dakwah, kalau Allah nggak ngasih petunjuk ya nggak bisa. Maka yang
harus kita lakukan adalah doa. Ya, jangan lupa berdoa, jangan pernah putus asa berdoa supaya orang tua kita diberi hidayah, keluarga kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Doakan mereka terutama di waktu-waktu yang mustajab agar Allah membuka pintu hati mereka menerima hidayah. Ini yang terakhir ini yang kadang-kadang kita lupa nih. Nah, udah jelasin ya mau halus mau gimana tapi kadang lupa doa. Kadang kan orang percuma Ustaz, saya sudah nyampein berkali-kali nggak nerima gitu. Ya, mungkin kurang doanya ya. Kalau kita sudah berupah ya sudah nggak ada masalah. Ya, kewajiban kita cuma menyampaikan, cuma berusaha. Hidayah taufik di tangan Allah SWT. Rasulullah aja nggak bisa ngasih hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Padahal Rasulullah, masya Allah, di detik-detik Abu Thalib mau meninggal dunia itu tetap mendakwai loh. Tapi ternyata Allah mentakdirkan nggak bisa ngasih hidayah karena memang hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, hidayah taufik gitu ya, di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kewajiban kita cuma menyampaikan gitu. Kalau sudah kita berusaha dengan sebaik mungkin, kok belum berhasil, nggak ada dosa bagi kita. Nggak ada dosa karena kewajiban kita cuma menyampaikan. Gitu. Jadi ini menarik lagi nih, bahwasanya salah satu diskusi kita pagi hari ini diambil dari rujukan dari yang ditulis oleh Ustadz Abu Ubaidah di buku beliau, Ada Apa Dengan Bulan Rajab dan Bulan Sya'ban. Insya Allah link downloadnya bisa baca, bisa di-download di deskripsi YouTube kita atau di web Ustadz, di web apa? Ya, Abu Ubaidah. abuubaidah.com. Nah itu kemarin Anda buka itu web itu Ustadz, Masya Allah itu tulisan-tulisan Ustadz banyak banget itu. Nah itu boleh di-download secara bebas, free. Yeah. Oke Ustadz, kembali lagi kita bicara bahwasanya Rajab ini kan merupakan salah satu sirine kita bilang atau tanda-tanda kita mau masuk bulan Ramadan nih. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Mungkin boleh Ustadz kasih nasihat gimana sih kita bisa mempersiapkan, karena dulu kan para sahabat juga mempersiapkan bulan Ramadan kan juga jauh-jauh hari nih Ustadz. Jadi mungkin momen yang pas juga nih menurut kita ini sedang mempersiapkan bulan Ramadan. Iya, Masya Allah, iya ya, nggak terasa, nggak terasa. Bentar lagi udah masuk Ramadan aja ya Allah. Waktu berjalan begitu cepat gitu. Kita sudah masuk bulan Rajab, artinya sudah dekat sekali dengan bulan Ramadan. Apa yang perlu kita persiapkan menyongsong bulan suci Ramadan? Apa yang harus kita lakukan? Tentu yang pertama doa, itu yang paling penting. Ya, doa. Dulu para salaf berdoa kepada Allah SWT. Ada yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab itu, mereka berdoa 6 bulan lamanya supaya dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Kemudian berdoa lagi 6 bulan berikutnya supaya amal-amal ibadah mereka di bulan Ramadan diterima sama Allah SWT. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu kapan Allah SWT akan mencabut nyawa kita. Kita nggak tahu. Mungkin bulan Ramadan yang lalu kita masih menjumpai. Bulan Ramadan depan, alam kita nggak tahu. Betapa banyak saudara-saudara kita bulan Ramadan kemarin masih sama kita. Bahkan mungkin bulan yang lalu masih sama kita, sekarang sudah nggak ada. Iya kan? Jadi berdoa. Berdoa kepada Allah SWT. Berdoa apa? Supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Berdoa apa? Supaya kita diberi kekuatan untuk melakukan amal ibadah di bulan Ramadan. Karena ada sebagian orang itu diberi kesempatan ketemu bulan Ramadan tapi nggak ibadah. Nggak melakukan ibadah seoptimal mungkin. Yang ketiga juga kita berdoa supaya amal ibadah kita di bulan Ramadan itu diterima sama Allah SWT. Yang kedua, kita persiapkan dengan ilmu. Kita baca, kita dengarkan kajian-kajian seputar masalah Ramadan, keutamaannya, tentang puasa, apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang membatalkan, tentang sholat taraweh, tentang sedekah, tentang membaca Al-Quran, amalan-amalan lah yang dianjurkan apa aja. Itu perlu kita pelajari supaya apa? Supaya kita termotivasi. Karena orang kalau nggak ngerti tentang keumuliaan bulan Ramadan, akhirnya disangkanya seperti bulan-bulan yang lainnya aja. Yang kedua, supaya apa? Supaya
amal ibadah yang kita lakukan itu berdasarkan ilmu, bukan cuma ikut-ikutan, bukan cuma perasaan. Karena banyak orang melakukan ibadah ya hanya ikut-ikutan, akhirnya terjerumus dalam kesalahan, kebid'ahan. Makanya Imam Bukhari mengatakan bab al ilmu qabla al qaul wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Yang ketiga yang perlu kita lakukan menyongsong bulan Ramadan ini melatih diri kita sejak sekarang dengan ibadah kepada Allah SWT. Kita latih dengan sholat malam, kita latih dengan puasa yang dijelaskan oleh Nabi SAW, puasa Daud, puasa Senin Kemis, ya bukan puasa Rojab khusus ya, atau sholat Ro'ib bukan, ya sholat Ro'ib itu sholat malam Jumat bulan Rojab ya, antara maghrib isya, itu nggak ada. Tapi maksud saya kita latih dengan sholat yang disyariatkan ya. Sholat sunnah kita tingkatkan, terutama sholat malamnya, baca Qur'annya, sodakohnya kita latih. Kenapa? Karena kalau kita nggak melatih ini nanti berat. Kalau bulan Ramadan berat, orang kalau yang nggak biasa sholat misalkan ya, sholat malam ya, nanti kalau pas taraweh wah berat tuh. Berat. Lama dikit udah ngambek udah ngambek. Atau puasa kalau yang nggak terbiasa akhirnya terasa berat ya, mungkin hari-hari pertama kayak orang sekarat tuh gini gitu ya. Tapi kalau dia sudah terbiasa, sejak sekarang sudah dibiasakan, nanti ringan. Demikian juga membaca Quran, apalagi ini, berat sekali. Orang kalau nggak biasa baca Quran, ya satu lembar aja berat. Apalagi sekarang, HP, musuh kita ini, godaan paling berat bagi kita sekarang, yang bisa menghalangi banyak orang dari baca Quran, HP, setan gepeng katanya. Ya kan? Lah ini kita harus latih sejak sekarang gitu loh. Makanya Nabi SAW itu ketika di bulan Sya'ban itu sudah melatih puasa paling banyak itu di bulan Sya'ban. Supaya apa? Supaya nanti ketika masuk bulan Ramadan sudah terbiasa. Kita kan biasanya nih kalau bulan Ramadan kalau yang nggak biasa awal-awal awal-awal berat. Tapi kalau sudah akhir-akhir sudah terasa ringan. Karena sudah terbiasa. Awal-awal yang berat. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Ya, kita pemanasannya itu sejak sekarang, Rojab, Sya'ban. Itu kita pemanasannya. Sehingga bulan Ramadan itu tinggal sudah terbiasa aja gitu. Nah, harapannya seperti itu. Makanya sebagian ulama mengatakan Syahru Rojab, Syahru Az-Zara, wa Syahru Sya'ban, Syahru Saqi, wa Syahru Ramadan, Syahrul Hasadi. Bulan Rajab itu bulan untuk menanam benih. Sya'ban menyirami. Ramadan panen. Panen pahala. Jadi intinya kita latih lah. Ya, kita latih di bulan Rajab ini untuk beribadah kepada Allah. Yang terakhir adalah banyak taubat dan istighfar. Nah, perbanyak taubat, istighfar kita. Kenapa? Karena terkadang kita ini sering banyak rencana, program nanti Ramadan mau khatam Al-Quran sekian kali. Prakteknya banyak yang bubar, prakteknya tidak sesuai dengan fakta. Ya, tidak sesuai dengan program yang ada. Faktanya seperti itu. Kenapa? Kita bertanya-tanya, kenapa sih? Karena tumpukan-tumpukan dosa yang kita lakukan. Itu yang memberatkan langkah kita. Karena dosa itu bikin males, bikin berat untuk ibadah kepada Allah SWT. Jadi intinya mari kita latihlah sejak sekarang ini sedikit demi sedikit ya, kita tingkatkan amal kita ya, supaya kita nanti pas masuk bulan Ramadan sudah terbiasa. Logika sederhananya, orang kalau mau olahraga itu kan pemanasan dulu. Kan itu ya, mau olahraga nih masa langsung nggak pakai pemanasan langsung ya, malah keselio gitu kan ya. Olahraga manapun apalagi kalau sifatnya nasional atau internasional pasti ada pemanasannya terlebih dahulu
kita nih mau masuk bulan Ramadan ya pemanasan dulu. Ya, kan gitu supaya nanti ketika masuk bulan Ramadan kita sudah terbiasa. Ini kembali yang Anda garis bawahi ini, Ustaz. Jadi bahwasanya di bulan Sya'ban ini merupakan kesempatan kita juga untuk bertobat, supaya di Ramadan ini kan dosa-dosa kita juga insya Allah ampuni dan Allah mudahkan kita untuk beribadah di Ramadan, Ustaz. Iya. Ya. Oke. Ini terakhir nih Ustaz, boleh nih sebagai bentuk sesi kita yang terakhir, boleh kasih sedikit ya nasihat kita lah Ustaz terkait dengan tema kita di bulan Rajab ini. Nasihat terakhir Ustaz, apa sih bagaimana kita semestinya di bulan-bulan ini? Ya, harusnya kita di bulan-bulan ini karena bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat istimewa, maka mari kita gunakan untuk meningkatkan, memperbanyak amal ibadah kita, terutama amal-amal ibadah yang nanti disyariatkan di bulan puasa ya. Di puasa Ramadan, karena bulan Rajab ini kan jembatan menuju puasa Ramadan. Jadi kita tingkatkan, kita latih bacaan Al-Qur'annya, kita latih puasanya, kita latih sholatnya, sholat sunnah, sodakohnya. Jadi intinya mari kita di bulan Rajab ini meningkatkan amal ibadah kita, amal soleh kita. Bukan karena mengkhususkan atau pakai riwayat-riwayat yang palsu, bukan, tetapi kita pakai yang hadis-hadis yang sahih. Ya, sholat malam, sholat duha, sholat rawatib, yang sahih-sahih saja. Ya, puasa juga demikian, Senin Kemis, puasa Daud, ya, sedekah, alhamdulillah tidak terbatas, ya kan, tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Demikian juga membaca Al-Quran, banyak amal-amal soleh yang sahih yang bisa kita lakukan untuk mengumpulkan pundi-pundi pahala sekaligus sebagai persiapan kita, ya, karena kita butuh pemanasan sebelum menyongsong bulan suci Ramadan, masuk bulan Ramadan kita butuh pemanasan, kita butuh latihan, mari kita latih. Dan yang kedua, mari kita hormati bulan Rajab ini dengan menjauhi dosa-dosa dan maksiat kepada Allah SWT. Jangan dolimi diri kita dengan dosa-dosa, karena dosa-dosa inilah yang membuat kita nanti berat melakukan amal ibadah di bulan puasa Ramadan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Sungguh kami telah melapangkan dadamu, menghapus dosa-dosamu yang telah memberatkan punggungmu. Bayangkan, dosa Nabi Muhammad itu sedikit. Itu saja memberatkan punggungnya Nabi SAW. Apalagi dengan dosa-dosa kita. Jadi dosa itu memberatkan punggung kita. Memberatkan langkah kita. Ya. Kenapa orang yang orang yang pendosa itu malas dalam beribadah? Karena tadi ada tumpukan-tumpukan dosa yang membuat dia berat langkah. Ya, sering orang itu membuat rancangan-rancangan ibadah tapi berat. Karena tadi ada dosa yang bisa menghalangi dia, yang membuat dia malas, berat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu sisi kita tingkatkan amal soleh kita, satu sisi yang lain kita harus mengerem diri kita. Karena puasa itu kan salah satu intinya adalah mengerem hawa nafsu kita dari hal-hal yang diinginkan oleh hawa nafsu. Ya, inna nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu sering mengajak kepada perbuatan dosa dan maksiat. Nah, kita latih hawa nafsu ini kan pengennya melakukan yang dosa-dosa gitu ya. Nah, kita dilatih dengan puasa itu, kita dilatih. Tidak semua yang kita inginkan kita lakukan. Ya, hawa nafsu pengen makan, hawa nafsu pengen minum, hawa nafsu pengen jima, kita dilatih untuk mengeremnya. Bayangkan, makan, minum, jima itu hukum asalnya boleh, itu saja dilarang ketika puasa Ramadan. Ya, apalagi hal-hal yang memang dilarang sejak awal. Tidak dilarang. Makanya
puasa yang sesungguhnya itu adalah puasa yang mengerem seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Mengerem matanya dari hal-hal yang haram, mengerem telinganya dari mendengarkan yang haram, ya, mengerem lisannya, memenjarakan lisannya dari ucapan-ucapan yang kotor dan lain sebagainya. Itu baru puasa yang sebenarnya. Jadi mari kita di bulan Rajab ini kita agungkan syiar-syiar Allah SWT, bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah SWT dengan meningkatkan amal soleh dan meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Semoga nanti kita bisa podcast lagi di bulan Sya'ban misalnya. Banyak juga nih yang perlu kita bahas nih. Masya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan. Amin amin Ustaz. Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz atas waktunya, atas nasihat Ustaz, atas insight yang Ustaz berikan pada kita semua. Semoga Allah jaga Ustaz ya Ustaz di tengah kesibukan Ustaz. Safari dakwah banyak nih sekarang ya. Oke. Untuk pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Radio Furqan dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masuk di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih jazakallah khair telah menyaksikan dari awal sampai dengan akhir, dan juga pada kru Al-Furqan TV yang telah menyiapkan. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.